Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Samsul Buhari, praktisi talent mapping. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas hasil talent mapping assessment dari seorang santri talent mapping yang tentunya sudah mengetahui bahwa talent mapping assessment dirancang untuk menggambarkan kepribadian seseorang berupa pola pikir, merasa, serta berperilaku yang produktif. Di sini di dalam hasil talent mapping assessment itu akan memberikan gambaran kepribadian yang seperti saya katakan tadi, bahwa pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku yang alami. Kemudian juga dapat mengungkap ragam kekuatan yang paling potensial untuk dikembangkan di dalam diri seseorang. Santri talent mapping ini sejak kuliah sudah sangat bersemangat menekuni dunia training pengembangan sumber daya manusia, dan saat ini sudah memantapkan diri untuk sepenuhnya berkarir di dunia training. Dia membutuhkan saran apakah di bidang personal development atau di organizing development. Pada penjelasan hasil talent mapping assessment ini, saya akan menjelaskan 7 bakat yang kuat, 7 bakat yang menjadi pendukung, dan 7 bakat yang termasuk lemah atau terbatas. Kemudian nanti ada peta bakat, kemudian ada potensi kekuatan, ada juga strength cluster map, yaitu peta yang menggambarkan tentang aktivitas produktif yang ada pada diri seseorang, dan nanti personal branding yang menjelaskan siapa dirinya. Saya akan mulai dari 7 bakat yang kuat pada diri santri talent mapping ini. Yang pertama adalah communication, yang kedua developer, yang ketiga significant, yang keempat strategic, yang kelima arrangers, yang keenam maximizer, dan yang ketujuh adalah harmony. Adapun penjelasan singkat bakat-bakat tersebut sebagai berikut. Yang pertama tadi communication, di mana santri ini mudah mengungkapkan apa yang dipikirkan, yaitu dengan kata-kata maupun tulisan. Jadi santri ini suka berkomunikasi. Yang kedua developer, yaitu santri ini ingin mengembangkan orang lain, yaitu senang memajukan orang lain dan melihat orang lain maju. Santri ini juga selalu ingin tampil beda, senang menjadi pusat perhatian serta dihargai banyak orang. Bakat ini didukung oleh bakat significance. Bakat keempat ada strategik, yaitu pandai menguraikan rencana menjadi tahapan-tahapan yang lebih operasional. Yang kelima, arrangers, yaitu senang mengatur orang lain dan selalu sibuk untuk sebuah aktivitas. Yang keenam, bakat maximizer, selalu ingin menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan kata lain, bakat ini berhubungan dengan perfeksionis. Yang ketujuh, bakat harmoni, di mana selalu menginginkan atau mengutamakan perdamaian dan dapat bekerja sama secara baik dengan orang lain. Selanjutnya 7 bakat pendukung yang ada pada diri santri ini adalah, ada urutan ke-8 ada connectedness, yang ke-9 adalah analytical, yang ke-10 input, yang 11 responsibility, bakat yang ke-12 adalah edition, yang ke-13 adalah learner, dan ada positivity pada urutan ke-14. Apa yang dimaksud dengan connectedness adalah santri ini pandai melihat kesaling terkait antara satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Ia penuh pertimbangan dan mudah menerima apapun situasinya. Sehingga orang yang berbakat connectedness cenderung tidak mudah menjadi stres. Kemudian ada bakat analytical, yaitu selalu mencari alasan dan sebab-sebab melalui data dan angka yang benar.
Kemudian bakat input, yaitu selalu ingin tahu tentang banyak hal dengan mengumpulkan informasi. Responsibility sebagai bakat ke-11 atau pendukungnya, yaitu selalu bertanggung jawab atas komitmen yang dia buat, baik itu besar maupun kecil. Bakat edition, yaitu selalu banyak ide dan baik sekali dalam brainstorming. Learner, dia bergairah untuk belajar dan ingin terus berkembang. Bakat yang pendukung terakhir adalah positivity, yaitu santri ini adalah selalu membuat suasana gembira pada lingkungannya dan mampu membuat orang lain bersemangat. Sedangkan 7 bakat yang terbatas atau lemah, yaitu urutan paling bawah, yaitu mulai urutan ke-28 sampai ke-34, adalah konsistensi, kemudian self-assurance, deliberatif, empati, connects, competition, dan disiplin. Adapun pengertian dari bakat-bakat yang lemah ini atau yang terbatas ini adalah konsistensi, di mana ia kurang dapat bersikap adil, sehingga cenderung kurang peduli dengan rasa keadilan. Jadi masih berhubungan dengan konsistensi ini aturan-aturan yang kadang-kadang ada aturan-aturan yang bisa dilanggar atau tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Kemudian self-assurance, yaitu dia masih kurang yakin dan ragu-ragu untuk mengatur hidupnya sendiri dan cenderung mudah diatur. Bakat selanjutnya adalah deliberatif, yaitu santri ini kurang cermat bertindak. Ada kecenderungan ceroboh dan kurang waspada. Empati adalah memiliki kecerdasan emosi yang rendah, sehingga kurang dapat memahami perasaan orang lain. Konteks, yaitu dia kurang menyukai informasi masa lalu, bahkan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu. Competition, yaitu dia kurang senang akan persaingan dan lebih memilih untuk mengalah. Disiplin, di mana dia kurang memperhatikan kondisi yang teratur, terstruktur, terencana, dan kadang tidak sistematis atau prosedural. Memperhatikan peta bakat, kombinasi bakat thinking, ya jadi lebih banyak di daerah thinking maupun di relating talent, termasuk sebagai people expert, yaitu pribadi yang cerdas, sedang mempelajari dan berhubungan dengan orang lain, dan ahli dalam memberikan manfaat bagi orang lain dengan ilmunya. Jadi gambaran peta bakatnya terlihat bahwa di daerah thinking itu ada merah dan kuning, di strategiknya merah, edition, analytical, learner, dan input itu warna kuning. Kemudian di daerah relating itu kelihatan di positivity itu warna kuning, developer warna merah, harmoninya warna merah, dan connectedness-nya warna kuning. Adapun potensi kekuatan santri telemapping ini adalah ada yang disebut dengan communication, yaitu menyampaikan perasaan atau pikiran dengan bahasa dan tulisan. Kemudian ada coordinating, yaitu mampu mengatur pembagian tugas bagi orang lain. Ada publishing, yaitu mampu memberikan sesuatu dengan cara memberikan informasi yang mudah dipahami oleh orang lain. Ada strategizing, yaitu kita memilih dan menentukan rute-rute dan sasaran yang bisa jadi belum dipikirkan oleh orang lain. Kemudian ada developing, yaitu mengubah atau menjawabkan sesuatu atau seseorang merubah atau berkembang. Kemudian ada marketing, kemudian ada mentoring, ada juga kekuatan advising, yaitu memberikan arahan strategis kepada orang lain. Kemudian presenting, menyampaikan informasi, baik lisan, baik secara formal maupun informal, baik lisan maupun secara tidak lisan atau tertulis. Kemudian consulting, memberikan nasihat dan strategi, advertising, redacting, teaching,
dan distributing. Ini kekuatan yang ada pada diri santri telemapping ini. Kemudian dari strength cluster map, di situ akan terlihat ada dua bagian, yaitu ada bagian luar, di mana kotak bagian luar itu pengakuan dari diri sendiri, dan nanti ada kotak bagian dalam yang menggambarkan potensi sesungguhnya dari kekuatan orang yang mengisi dalam mapping assessment itu. Maka aktivitas atau kekuatan yang dimiliki santri TM ini ada pada cluster networking dan cluster generating ide. Aktivitas yang paling menonjol pada networking yaitu ada presenting, yaitu menyampaikan informasi baik secara formal maupun informal. Kemudian pada GI-nya adalah acting, yaitu mengekspresikan peran yang berbeda dari keadaan diri yang sesungguhnya. Kemudian banyak terdapat potensi kekuatan aktivitas sesungguhnya yang dapat dikembangkan. Jadi sebenarnya dia punya kekuatan, tapi menurut dirinya sendiri dia tidak mengakui kekuatan itu. Ya, di antaranya yaitu pada cluster networking, yaitu seperti guiding, memandu orang lain, kemudian ada motivating, memberi semangat dan rasa optimis kepada orang lain, ada juga potensi kekuatan coaching, kemudian ada consulting, yaitu memberikan arahan, kemudian ada mentoring. Jadi ada 5 kekuatan yang ada dalam dirinya tapi belum begitu disadarinya. Kemudian pada cluster generating ide, ini yang perlu dikembangkan adalah synthesing, yaitu mencari dan mengintegrasikan ide-ide dan informasi yang sudah ada menjadi sebuah hal yang baru. Developing, yang mengubah sesuatu sehingga menjadi lebih baik atau lebih kuat, menarik dan lebih canggih. Ada juga strategizing, yaitu kegiatan memilih dan menentukan rute atau jalan terbaik menuju sasaran yang belum tentu terpikirkan oleh orang lain. Sedangkan dari personal brandingnya atau dari ringkasan semua yang kita kenal dengan ST30, ada marketer, di mana dia senang menonjolkan kelebihan yang dimilikinya, mengkomunikasikannya, berpikir strategik, banyak ide untuk menggali peluang pasar. Kemudian ada komunikator, yaitu senang menjelaskan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, baik lisan maupun tulisan, dan umumnya suka tampil di depan. Ada arrangers, yaitu senang mengatur berbagai sumber daya manusia untuk mendapatkan hasil yang optimum dan tidak takut menghadapi konfrontasi. Kemudian ada strategi, yaitu dapat memilih jalan terbaik, mencapai tujuan baik melalui kemampuan analitisnya maupun intuisi. Dan yang personal branding yang kelima yang ada pada diri santri telemapping ini adalah edukator, yaitu suka melihat orang lain maju dan memajukan orang lain dengan cara mengajar, melatih keterampilan, melatih sesuai dengan kekuatan orang tersebut, maupun dia memberikan nasihat. Dari kekuatan bakat yang tampil dari 34 bakat yang ada, kemudian dari 7 bakat yang kuat atau yang menonjol, kemudian 7 bakat penunjang, kemudian gambaran peta bakatnya tadi, kemudian potensi kekuatan dan personal branding, maka santri telemapping ini lebih tepat ya kalau dari 2 pilihan, apakah di bidang organizing development atau personal developing. Ya, di sini saya merekomendasikan santri ini lebih tepat memilih bidang organizing development ya, atau pengembangan organisasi, karena bidang tersebut didukung oleh bakat yang ada, terutama bakat communication, bakat developer, bakat strategik, analyticalnya, edition, dan positivity. Kemudian dilihat juga dari potensi kekuatannya, yaitu pada coordinatingnya, kemudian ada developing, kemudian ada strategizing, dan teaching. Serta
dilihat juga dari personal brandingnya, yaitu ada arrangers, ada strategis, dan juga ada edukator. Dan untuk lebih memaksimalkan perannya pada bidang tersebut, yaitu sebagai bidang pengembang organisasi, maka perlu mengembangkan atau mensiasati bakat yang terbatas atau yang lemah tadi, yaitu bakat konsistensi, bakat deliberatif, dan bakat disiplin. Sedangkan bidang personal development ini kurang disarankan karena untuk dapat berperan atau beraktivitas pada bidang tersebut memerlukan bakat seperti self assurance, individualism, kemudian empati, dan relator. Adapun potensi kekuatan yang paling penting yang ia kembangkan agar lebih mampu pada bidang dan peran sebagai organization development, yaitu peran konseling. Kenapa diperlukan? Supaya dapat membantu mencari solusi atau masalah yang terjadi pada orang di dalam organisasi tersebut. Kemudian training, sehingga dapat mengajarkan keahlian, prosedur yang diperlukan pada organisasi. Supporting, yaitu mendukung orang atau kelompok agar dapat menjalankan tugas dengan optimal di dalam organisasi. Sedangkan bakat yang terbatas itu perlu juga disiasati sehingga menjadi lebih optimal lagi di dalam menjalankan aktivitas atau peran tersebut, yaitu pada bakat konsistensi, yaitu yang bersangkutan untuk dapat memastikan bahwa pekerjaan selesai sesuai alur kerja yang diminta, bisa menggunakan bakat lain yang mendukung seperti bakat maximizer dan bakat analitikalnya. Kemudian bakat deliberatif, ya, yang bersangkutan dapat atau berusaha untuk menghindari aktivitas atau tugas-tugas pada saat pengembangan organisasi itu adalah yang berhubungan dengan atau butuh ketelitian, sehingga dia tidak mengarah ke pekerjaan-pekerjaan yang penuh dengan ketelitian, termasuk juga menghindari tugas-tugas yang berisiko tinggi. Selanjutnya bakat self assurance ini perlu juga dikembangkan supaya tidak ada keraguan-raguan atau tidak ada istilah keraguan-raguan, termasuk berani untuk mengambil risiko. Perlu dia bertanya kepada orang yang mengetahui atau yang ahli di bidang tersebut untuk mempertimbangkan setiap hal penting yang akan dia putuskan. Jadi untuk self assurance ini tidak perlu ragu-ragu untuk menanyakan kepada orang, ya termasuk teman, termasuk ahlinya, supaya yakin apa yang ada dalam dirinya itu bisa lebih diyakininya dan dapat mengambil keputusan. Kemudian bakat disiplin, yaitu santri tersebut melatih diri untuk menghormati jadwal yang telah ditentukan atau disepakati. Jadi tidak boleh melanggar jadwal atau sesuatu yang sudah ditentukan. Demikian penjelasan saya. Semoga ada manfaatnya, kemudian dapat lebih memastikan santri tersebut untuk menetapkan pilihannya. Sampai jumpa pada pembahasan hasil tema yang akan datang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.